Selamat siang teman-teman semua. Jumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini kami akan bahas tentang pasar. Sebelum kami membahas tentang pasar, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Di mana teman-teman kelompok saya terdiri dari Reza Miliani, Marta Elfrida, Veronica Claudia, dan Dixon Kristanto. Peran pasar dalam perekonomian. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Di pasar, pembeli dan penjual memiliki tujuan yang berbeda. Pembeli memiliki tujuan mencari sejumlah barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara penjual memiliki tujuan menawarkan sejumlah barang hasil produksinya. Pasar merupakan tempat yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar, aktivitas produksi dan konsumsi meningkat. Melalui pasar pula harga dapat terbentuk. Secara umum, pasar memiliki 3 fungsi utama, yaitu pasar sebagai sarana distribusi, pasar sebagai pembentuk harga, dan pasar sebagai sarana promosi. Peran pasar dalam perekonomian. 1. Memiliki peran penting untuk menyalurkan barang yang diproduksi produsen. Pasar juga menjadi tempat pembentukan harga, seperti harga keseimbangan pasar, dan untuk mengenalkan produknya kepada orang lain. Peran pasar sebagai sarana promosi antara lain seperti memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada calon pembelinya terkait manfaat, kualitas, keunggulan, harga, dan kekhasan barangnya. 3. Pengertian pasar secara umum. Pasar adalah tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat pembelian, pasar tradisional, pertokoan, mal, dan lain-lain. Bentuk pasar berdasarkan wujudnya. 1. Pasar konkret, yaitu pasar yang wujudnya ada, baik tempat maupun barang yang diperjualbelikan. 2. Pasar abstrak, yaitu jenis pasar di mana barang yang diperjualbelikan tidak ada. Bentuk pasar berdasarkan waktu terjadinya. 1. Pasar harian, yaitu jenis pasar yang buka setiap hari. 2. Pasar mingguan, yaitu jenis pasar yang waktu bukanya atau melakukan aktivitas seminggu sekali. 3. Pasar bulanan, yaitu pasar yang buka setiap 1 bulan sekali. 4. Pasar tahunan, yaitu pasar yang terjadi setiap 1 tahun sekali. Pasar berdasarkan luas jangkauan. 1. Pasar lokal, pasar yang menjual belikan barang-barang kebutuhan masyarakat lokal. 2. Pasar regional, pasar yang menjual belikan barang kebutuhan masyarakat di regional tertentu. 3. Pasar nasional, pasar yang menjual belikan barang kebutuhan nasional. 4. Pasar internasional, pasar yang menjual belikan kebutuhan antar negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar, yaitu pasar berdasarkan hubungan dengan proses produksi. Pasar berdasarkan hubungan dengan proses produksi dibagi menjadi 2, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi yaitu pasar yang menjual belikan barang-barang kebutuhan sehari-hari, contohnya pasar kelontong dan pasar sayuran. Pasar barang produksi yaitu pasar yang menjual membelikan faktor-faktor produksi seperti pasar modal, pasar uang, dan pasar tenaga kerja.